Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, bertemu lagi dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dengan tagline menerjang ombak membelah samudera. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang ketika menjelang awal-awal Ramadan dan awal Syawal, ini merupakan seksi yang paling sibuk di kantor Kementerian Agama di kabupaten kota, mungkin sampai di pusat, karena mau menentukan satu Syawal. Kalau kemarin mau menentukan satu Ramadan, di mana metodologi yang dipakai itu ada dua metodologi besar ya Pak Kasih ya, yaitu metodologi Ru'yatul Hilal dan metodologi hisab. Saya akan perkenalkan tamu istimewa kita pada hari ini, yaitu Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Imamuddin Nur Fajri, SAG MHI. Assalamualaikum Pak Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairan. Ya, gimana kabar Pak Kasih? Alhamdulillah baik-baik. Masih tetap puasa ya? Alhamdulillah. Ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, seperti yang saya katakan tadi bahwa seksi yang paling sibuk nanti di kantor Kementerian Agama di kabupaten kota bahkan sampai pusat ini adalah di seksi Bimas Islam, berkaitan dengan penetapan satu Syawal dengan dua metodologi itu. Ini apa akan masih terus berlangsung sampai kiamat ini, gimana nih Pak Kasih? Saya silakan. Oke, memang persoalan ini sudah lama kita ya, jadi dasar dalilnya kan jelas, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ila akhirih itu. Jadi memang kaitannya dengan, karena ibadah puasanya itu perintahnya memang untuk melihat hilal. Jadi sistem kalender kita tidak sama dengan Masehi. Jadi kalau Masehi ya hanya kalender harian, dibuat kegiatan kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau ini kaitannya dengan ibadah puasa itu, sehingga secara tekstual hadisnya itu seperti itu, maka itu menjadi menjadi pijakan dari semua umat Islam. Adapun kita kenal dua metodologi, ya dua mazhab, hisab dan ru'yat, meskipun dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan, semua harus saling mendukung. Jadi ahli ru'yah juga harus punya kompetensi dalam bidang hisab. Hisab juga begitu, butuh pengamatan observasi langsung. Itu untuk penelitian sekian tahun kan harus ada observasi di lapangan. Nah begitu. Hanya yang membedakan sekarang ini ya parameter lah. Jadi parameter itu kriteria yang disepakati. Itu saja. Jadi ini adalah bagian ijtihadi. Jadi sama dengan orang mau lari, startnya di mana, tinggal tentukan pilihannya. Apa startnya di barat atau di timur, kan itu aja ibaratnya begitu. Kan semuanya kan persoalan ijtihadiyah. Ya. Dalam perspektif Islam bahwa sebuah perbedaan itu adalah rahmat, ya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi ada pertanyaan menarik ini Pak Kasih di masyarakat, pertanyaan orang awam. Tapi di sepanjang sejarah ini orang awam kadang memang melahirkan sebuah pengetahuan ya. Ketika Rasulullah berkhutbah pada saat itu menerangkan kiamat, maka orang Arab Badui itu dia bertanya-tanya, ya Rasul, ini menerangkan kiamat, ini sebetulnya kiamat ini kapan? Ini pertanyaan sederhana tapi penting gitu loh. Dari pertanyaan orang-orang Badui, Arab Badui itu kemudian melahirkan ilmu. Sampai 3 kali ditanyakan kepada Rasul ketika khutbah itu, kemudian Rasulullah menjawab kiamat nanti pada hari Jumat. Nah ini dalam perspektif ini, kemarin perbedaan permulaan puasa
ada dari ormas saudara kita dari Muhammadiyah karena menggunakan metodologi hisab sudah menentukan Rabu dan kemudian pemerintah dengan Ru'yatul Hilal menetapkan Kamis. Begini Pak Kasih, kata orang-orang berarti ini Lailatul Qadarnya 2 kali ini gitu. Ini gimana ini? Ya. Jadi begini, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Lailatul Qadar karena ini adalah takwim awal bulan saja yang kita perdebatkan. Jadi urusan Lailatul Qadar di belahan bumi barat dengan belahan bumi timur ya itu urusan lain yang kita yang biasanya kita lebih jadi perhatian itu ya takwim awal bulannya, takwim menentukan awal bulan puasa Ramadan atau 1 Syawalnya itu. Nah, kebetulan memang kemarin berbeda karena parameternya juga berbeda. Kita ada dua kelompok lah. Satu Mabims. Nah, Mabims ini adalah kriteria yang ditetapkan oleh negara-negara seperti Indonesia, Brunei, Malaysia, Asia Tenggara lah. Nah, kemudian yang kedua kriteria global. Dalam hal ini sejak tahun ini memang efektif Muhammadiyah, saudara kita yang Muhammadiyah menerapkan kalender global yang dikenal dengan KHGT, itu kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau sebelumnya kan hisab hakiki wujudul hilal. Mabims itu kriterianya minimal ketinggian bulan itu 3 derajat dan sudut elongasinya 6,4 ya. Kemudian Muhammadiyah sebelumnya berapapun di atas ufuk berapa derajat pun itu sudah masuk tanggal ya. Kemudian tahun ini Muhammadiyah ada satu kriteria baru yaitu kriteria yang disepakati yaitu kriteria global itu di mana ada PKG 1, PKG 2. Ketika itu terpenuhi maka itu sudah masuk tanggal. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini Syawal Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal itu masuk tanggal 20. Karena ijtima'nya kita ketahui hari Kamis tanggal 19 itu sudah ijtima'. Ijtima' itu konjungsi antara garis bumi, bulan dan matahari itu sudah pada orbit yang sejajar. Nah, disitulah awal secara astronomis sebenarnya pergantian tanggal. Nah, cuma ada beberapa kriteria hisab yang itu menentukan apakah ini sudah masuk cukup di harus memulai puasa atau mulai hari raya atau tidak, itu ada kriteria tertentu yang berdasarkan hisab KHGT tadi. Seperti itu. Nah, untuk Syawal tahun ini KHGT sudah menentukan itu adalah tanggal 20. Berarti hari Jumat, ya kan? Hari Jumat. Gitu. Nah, kemudian Mabims ini karena matlaknya adalah matlak lokal, tidak ikut global, jadi ya Indonesia ya atau negara-negara sekitar di sekitar itulah, karena memang masih menganut pada mazhab ini, matlak lokal ini. Jadi tidak bisa disamakan antara belahan bumi Amerika dengan Indonesia karena beda matlaknya. Ini yang untuk selama ini kita anut. Pemerintah dalam hal ini sistem Mabims. Nah, ini di sekian dalam data hisab kami mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai timur itu coba kita lihat datanya. Dari sekian yang ada ini hanya Aceh yang elongasinya yang ketinggian derajatnya ini elongasi terbesar itu ada di Loknga 6 derajat, 6. Kemudian elongasi terkecil 4 derajat 4,32 ini di Waris. Kemudian tinggi hilal terbesar 3 derajat 7 menit 15 detik di Sabang. Kemudian tinggi hilal terkecil itu ada di Merauke 0 derajat 53 menit 58 detik. Nah, ya memang tidak ada yang memenuhi kedua-duanya. Jadi tinggi dan elongasi sama-sama terpenuhi. Ini ada elongasi yang terpenuhi tapi tingginya tidak terpenuhi. Nah, Mabims kan kriterianya ketetapannya 3 derajat minimal. Iya. Kemudian elongasi 6,4. Nah, ini tidak terpenuhi dua-duanya. Jadi kemungkinan tidak
agak susah ini untuk terlihat, maka ketika hari Kamis malam Jumat itu tidak bisa terlihat hilalnya, otomatis nanti sidang isbat akan memutuskan hari Sabtunya, yaitu tanggal 21. Jadi potensinya bisa berbeda lagi untuk Syawal tahun ini begitu. Tapi kita tetap tunggu bagaimana nanti laporan pengamatan dari masing-masing titik. Kita punya titik beberapa, termasuk di Kabupaten Probolinggo ini kita ru'yat di Pantai Duta, Python itu tadi. Jadi di Pantai Duta datanya kita lihat ini ternyata Pantai Duta itu not visible, istilahnya itu tidak imkan. Ini data di Pantai Duta, ketinggian setelah kita hitung ketinggian hilalnya tidak sampai 3 derajat. Jadi ini 1 derajat 53. Jadi itu di Pantai Duta ya, tapi di tempat lain tentu beda hitungannya. Iya. Jadi ada kemungkinan kalau di lokal di Probolinggo ini bisa Sabtu ya Pak Kasih. Tidak, jadi tidak satu Syawalnya tidak kelihatan di sini ya. Jadi bahkan seluruh Indonesia ini. Jadi masih di bawah standar Mabim, maksudnya seperti itu. Standar Mabim imkan ru'yahnya itu kan 3 derajat minimal. Kemudian elongasinya sudutnya 6,4. Nah, itu ternyata semuanya di bawah itu. Tapi kalau di Sabtu itu kan sudah Jumat ya sudah 30 ya. Bagi yang puasanya 18, jangan nambah lagi. Yang 18 ya maksimal ya sudah hari Jumat kan puasa lebarannya. Karena mendahului tanggal 18 puasanya. Oke, saya akan kepada ini kelengkapan tentang Ru'yatul Hilal. Salah satunya yang sering dipertanyakan oleh masyarakat awam itu, orang yang melihat itu kan ada legalitasnya ya. Artinya begini, tidak semua orang untuk bisa menyaksikan itu kemudian dilaporkan, karena seorang ilmuwan itu boleh salah itu Pak Kasih ya. Tapi bohong tidak boleh. Tidak boleh, betul ya. Oleh karena itu validitas, kredibilitas orang yang melihat bulan itu, melihat hilal itu, ini harus punya legalitas. Ini berarti perangkat orang yang melihat bulan itu, ini dapat legalitas dari Menteri Agama apa gimana namanya? Ya, jadi setiap Ru'yatul Hilal itu kita undang komponen-komponen, elemen-elemen masyarakat, ormas, kemudian perguruan tinggi, pondok pesantren, jadi yang berkepentingan itu kita undang. Tentunya mereka sudah dibekali dengan kemampuan ilmu falak, ya, disiplin ilmu hisab yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian tidak semua kesaksian itu bisa langsung diterima. Ketika mereka ada proses ru'yat hilal, nanti akan disumpah juga oleh pengadilan agama, oleh hakim yang juga kita undang pada saat kegiatan berlangsung. Dan itu ada berapa titik, itu banyak di titik-titiknya itu di Jawa Timur, termasuk salah satunya di Pantai Duta ini. Nah, itu tadi. Ya berarti legalitasnya sudah tidak bisa diragukan. Iya. Ya. Bahkan kalau ada yang melihat, yang mengaku melihat tapi tidak disumpah di depan hakim, itu tidak diterima. Ya. Atau melihat tapi di luar nalar, di luar disiplin ilmu hisab, itu tidak masuk akal misalnya ya. Kelihatan wong di barat kok di timur, itu kan sudah menyalahi ini kan keilmuan ya, teorinya sudah salah. Itu juga pasti ditolak begitu. Nah, jadi saya sepakat itu, karena saya teringat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein itu, meskipun kebohongan lari secepat kilat, pada satu saat nanti kebenaran akan mengalahkannya. Jadi itu perbedaan-perbedaan ini akan merupakan rahmat ketika itu disikapi secara dewasa, secara ilmiah begitu nggih Pak Kasih. Ya, yang terpenting itu jadi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu.
Kalau istilahnya Kiai Hasyim Muzadi itu apa? Ini nggak susah, wong sama-sama hari raya, sama-sama sholat kok, ya kan? Sama-sama takbiratul ihram. Bedanya cuma beda harinya. Tanggalnya sama, tanggal 1. Kalau sholatnya tetap sama Sholatnya kan itu. sama. Jadi kita nggak kaget sudah kalau situasi seperti ini. Yang penting jangan digesek-gesek, jangan digosok-gosok. Apalagi sekarang sudah zamannya netizen sudah sedemikian rupa ya. Kadang-kadang ya orang yang berdebat itu ya kadang-kadang memang keilmuannya juga ya perlu dipertanyakan. Semakin tinggi, semakin punya apa kebijaksanaan orang dalam berpikir, jadi toleran sesama. Yang penting itu tadi kalau madhabnya ya harus jelas. Jadi kalau ikut yang tanggal 18 hari raya ikut yang ini yang puasanya 18, jangan yang ke 19 ikut yang paling awal, itu kan namanya enaknya sendiri itu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Berarti ini ada sinergitas semua stakeholder ya Pak Kasih untuk membangun sebuah kepercayaan masyarakat bahwa di setiap piranti perangkat dari ru'yatul hilal maupun hisab, metodologinya itu sudah legalitasnya sudah sangat tinggi. Yang penting lagi ini kita menghargai satu negara punya otoritas. Ya negara berkepentingan untuk hadir untuk mengatur ini karena ini memang domainnya negara. Jadi sidang isbat itu tetap saya kira urgensinya harus tetap ya kita laksanakan, karena kalau tanpa itu maka bangsa kita, terutama kita yang cukup majemuk itu nanti akan ya sendiri-sendiri jadi repot nanti. Adapun misalnya ada saudara kita yang punya keputusan lahir, itu sifatnya adalah ikhbar dan mengikat bagi mereka. Tapi keputusan negara dalam hal ini adalah ketetapan, itu ibaratnya adalah ketetapan ya yang memang harus ditaati bersama dan kita hormati bersama untuk demi ketertiban keberagaman masyarakat umat ini. Masyarakat yang heterogen ini memang perlu pencerahan-pencerahan. Kalau yang di tingkat ilmiah saya pikir sudah tidak ada masalah. Ke bawah saya pikir juga sudah aman-aman saja ya. Karena yang heboh itu kan ibu-ibu kadang mau masaknya itu masak itu ya. perlu ini kepastian mereka itu. Jadi saya teringat bahwa literasi kita itu semakin banyak, jadi sedikit menyalahkan orang gitu. Kan, tapi sebaliknya begitu literasi kita sedikit, banyak menyalahkan orang gitu. Oleh karena itu terima kasih Pak Kasih atas hadirnya. Mungkin ada closing statement, saya persilakan Pak Kasih. Ya, saya hanya ingat ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan umat itu memang harus di-manage, dikelola sedemikian rupa supaya menjadi rahmat kita bersama. Saya kira itu Kementerian Agama hadir di sini untuk dalam rangka itu. Terima kasih Pak Kasih atas kehadirannya di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan ke podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, demikian bahasan pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, dapat pengampunan karena ini puasa ini merupakan syahrul maghfirah. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah, sampai ketemu di podcast yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.